Beginilah suasana keramaian Pasar Merican yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Merican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri setiap harinya, tidak terlepas dari orang jual beli yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan pasar tradisional yang terletak di seberang jalan ini pukul 2 pagi sudah beroperasional hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tidak lepas dari keramaiannya, Pasar Merican tentu menjadi sentra berkumpulnya bakul sayur keliling untuk menyotok sayur mayur maupun lauk pauk sebelum jualan keliling ke rumah warga sekitar. Dalam sejarahnya, Pasar Merican mulai beroperasi pada tahun 1939 dan terakhir direnovasi pada tahun 2016. Dengan luas lahan sebesar 2.470 meter persegi, luas bangunan sebesar 341 meter persegi, pedagang Pasar Merican berawal dari beberapa masyarakat Kelurahan Merican yang berdagang di pinggir jalan Gatot Subroto. Pada tahun sekitar 1935, pabrik gula Merican dibangun, kemudian bertahap membangun Pasar Merican, barat pabrik gula Merican. Pada tahun 1939, Pasar Merican diresmikan bersama dengan pabrik gula Merican. Pagi ini the power of meruput pemirsa. Jadi kita lebih pagi datang ke sini untuk melihat secara langsung bagaimana sambang pasar bersama Perumda Pasar Joyoboyo Kota Kediri menuju ke Pasar Merican. Ada sedikit di penghujungnya Kediri bagian barat utara ya. Kita akan cari tahu bagaimana Pasar Merican hari ini punya persediaan untuk mereka yang ternyata pulaan banyak produk sayur mayur di tempat ini. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo. Halo. Halo, selamat pagi. Ya. Kita judulnya tadi The Power of Meruput gitu ya. Dan ini ada mbak-mbak yang cantik-cantik menambah segar saya. Biasanya kalau ke pasar-pasar yang lain kan maskulin semua, tapi di sini skuadnya perempuan semua nih, istimewa. Baik, boleh cerita sedikit tentang bagaimana Pasar Merican? Ya, Pasar Merican ini menjadi salah satu ikonnya pasar di Kota Kediri ya. Terutama di sebelah utara barat ya, sebelah utara barat. Karena ini perbatasan dengan kabupaten. Betul. Ini kan Pasar Merican ini jam 1 malam itu sudah aktivitas. Wow, jam 1. Jam 1 mulai itu sudah aktivitas. Jadi ngapain aja ya? Banyak di dalam ada apa? istilahnya jam 1, kan bayangkan. banyak penjual sayur, terutama untuk kulaan apa ya, etek atau apa ya? Ya, sebutan kita akrab orang Kediri memang bakul Iya, etek. bakul etek itu. Sayur keliling. Sayur keliling yang Naik di motor, naik sepeda itu gitu ya. Oh, Jadi begitu. untuk kulaan di sini semua. Baik. Jadi ini kemudian mereka membawa ke perumahan-perumahan, ke Iya. warga masyarakat Ke sekitar sini. kampung-kampung Iya. gitu ya. Tapi keren Gitu. sekali jam 1 ya. Iya, jam 1 udah mulai. Betul sudah jadi tempat pula begitu dan ini dari waktu ke waktu selalu seperti ini ya Iya, kondisinya. jadi setiap hari. Jadi Berarti tidak masyarakat Kediri boleh dikata akrab sekali ketika mau pulaan maka datang saja ke sini. kulaan terutama untuk apa ya, ini ada juga snack-snack kecil kalau agak siang gitu. Tapi kalau pagi itu sudah ya mulai Ganti untuk lagi. sayur mayur itu. Aktivitas dimulai jam 1 terus selesai jam berapa biasanya tuh? Kalau untuk yang kulaan-kulaan itu sekitar sampai jam 7. Oh gitu. Terus ganti lagi nanti. Baik. Itu. Ya. Dan ini kan sebetulnya boleh dikata sumber kemacetannya Kediri kalau boleh dibilang Pasar Merican tuh. Bagaimana Anda merespon pendapat masyarakat yang seperti itu? Iya, jadi memang kita juga lagi lagi berbenah ya, supaya Pasar Merican ini tidak hanya menjadi sumber kemacetan, Ya, tapi betul. sumber pendapatan bagi masyarakat. Pastinya, Itulah. Hanya Jadi saja, memang nanti akan letaknya kita betul-betul atur. di pinggir Iya, jalan, karena kan? letaknya pinggir jalan Seperti yang jalan di utama belakang ya. kita saat ini betul-betul di teras begitu ya, di trotoar begitu jualannya. Apakah itu tidak berbahaya? Lantas Iya, bagaimana nanti makanya nanti kan upayanya? istilahnya kita masukkan semua. Kita Penataan ya? penataan ini, Oh, kita begitu. penataan terus terang kita akan melakukan renovasi atau revitalisasi ya, Baik. revitalisasi pasar, bagaimana pasar ini nyaman gitu loh. Ya. Kan. Tapi sebetulnya secara sudah sangat nyaman sekali Iya, buat belanja. iya. Saya jadi paham kenapa aktivitasnya dari jam 1 malam. Mungkin karena mencegah agar tidak terlalu macet saat pagi itu Betul, ya, salah Mas Uki? satunya ya. Tapi bukan itu aja kan, karena jam 1 mulai jam 1 sampai subuh itu Ya, kan ya. mereka
apa kulaan, mereka dibawa ke kampung-kampung, betul. jalan keliling ke Ya, ya. perumahan itu agar paginya masyarakat bisa. Ya, jadi Gitu. seperti itu. Di mana ada sumber kemacetan di situ pasti banyak pendapatan. Sepakat dengan kata-kata Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya. Tapi seperti apa nanti kita lihat lebih jauh ke dalam karena ini ternyata jadi tempat kulaan, boleh dikata grosirnya. Iya, grosirnya etek. Etek, bakul etek atau itu. penjual sayur keliling. Keliling, Yuk kita gitu. simak keseruan keliling bersama Ya, Perumda nanti Pasar Jayabaya. ini Mbak Boleh Yuni, kenalkan dulu satu-satu. ini Mbak Yana, Mbak ini Yana. koordinator pasar, Wow, koordinator pasar. perempuan. Ya, koordinator salah Ya, satunya ya. koordinator, terus Mbak Bu Roy, ini salah satu TU di begitu. pasar, Waduh, ada terus TU-nya juga ya. Rida Jadi, Bendahara. benar-benar Jadi, dikelola, di-manage secara profesional, ada TU, ada koordinator, Ada bendahara, iya. Keren. Baik, Gitu. kita akan seru-seruan nih di Siap, pasar nanti kita Merican. keliling. Boleh. Nanti diantar oleh Terima teman-teman kasih sebelumnya pasar ini. Mbak saya yang keren. Ya, nanti. Baik, kita keliling. Oke. Yuk, pemirsa, yuk. Siap. Di bawah naungan Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Pasar Merican Kota Kediri juga terus memperbaiki kualitas kebersihannya, sehingga masyarakat yang ingin berbelanja di pasar tradisional ini merasa nyaman. Untuk akses menuju ke lokasi pasar sangatlah mudah, terlebih untuk yang menggunakan transportasi umum seperti angkot, ojek, becak, atau andong. Senang sekali karena ini sekarang saya bersama skuadnya koordinator pasar Merican ya, ada Mbak Yana bersama saya. Boleh dikenalin nih satu-satu siapa saja yang bersama kita hari ini? Ini Pak Win. Pak Win yang punya warung ya. Aduh keren. Jadi ini Pak Win pemilik warung legend ya istilahnya. Saya boleh ke Pak Win dulu sebelum nanti dengan yang lain. Pak Win, sudah berapa lama Pak Win jualan? Sejak 2005. 2005 Pak ya. Memang kenapa ini kan jalan ya, jualannya di tengah jalan, tidak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jaga aku kan sambil Tetap jaga ada pasar. jalan ya, baik. Yang dijual apa saja nih Ya Pak? warung kopi lah. Kopi Kopi. yang bener tumpang tuh. Buka dari jam berapa? Setelah Isya Jam berapa tuh Pak? setengah 8 Sampai jam? jam 9 pagi. Waduh, ini Batman ya, manusia malam hari ceritanya. Dari 2005 Pak Iya. ya, dan alhamdulillah beliau masih sangat sehat sekali meskipun harus berbalik ya harinya. Jadi kalau malam jualan, nanti pagi sampai siang sore tidur. istirahat. Ya. Jujur sekali ya pengakuannya tidur begitu Pak. Dari 2005 jualan di Pasar Merican, seperti apa Pak? Boleh cerita suka dukanya jualan tempat Ya ini? alhamdulillah lancar aja gitu. Oh bisa buat ubeng. Pak Win melihat pasar ini tuh lebih untuk apa sih Pak? Transaksi apa sih Pak kalau di sini? Ya pasar sayur ini rame kalau Iya. pagi rame nih. Bener nggak kalau untuk kulaan, bakul, etek atau sayur keliling itu? Betul, memang ini betul rame nih sayur ini. Ya, betul. Kalau kita lihat kan dari perempatan PG Merican ya, perempatan Merican sampai di sana kira-kira berapa meter nih Mbak? 400 yang kira-kira. Sekitar 400. hampir setengah kiloan yang nanti, dipakai. Keliling pasar itu ada. Oh gitu. Iya, Oke deh, kalau lesian begitu itu. kita langsung keliling pasar aja ya. Yuk. Udah. Awin matur nuwun. Pasar Merican dapat dikatakan pasar tradisional, karena dari segi bangunan didominasi berbentuk los dengan batasan yang sudah ditentukan. Bangunan Pasar Merican memiliki satu lantai bagian depan kios, tengah kios, dan PLT di sekitaran Jalan Pasar Merican. Kita sekarang mengunjungi lapak dari Jenang Grendul dan ini kata Mbak Yana adalah sentra kulaannya, salah satu begitu. Iya, Ada berapa kalau untuk kuliner basah begini, jajan basah begini? Kalau jeneng hanya ini saja. Satu-satunya. Iya, Jadi tadi satu-satunya. dari jalan masuk dari warungnya Pak Win kita masuk udah langsung bisa ketemu. Iya, benar. Siapa nih pemiliknya, namanya Mbak siapa nih? Mbak Tri. Mbak Tri, baik Mbak Tri. Kita lihat bagaimana kecepatan dan ketepatan ya. Ini nggak boleh salah ya. Saya takut ketuker gitu, yang masuk malah yang lain. Oh, spesifik sekali. Jadi kulaannya di sini ya Mbak Yana Iya. ya mereka. Biasanya itu sudah dibungkusin. Untuk bakul. Tinggal ambil begitu. ambil. Dari jam berapa sampai jam berapa sih Mbak? Jam 3 sampai jam Wow, 3 sampai jam. Kalau boleh tahu omset nih, pendapatan rata-ratanya berapa tuh? Ya, 500? 5 juta katanya ada 5 juta. Benar 5 juta? Enggak benar. Kita
aminkan aja ya Mbak ya, itu kan doa ya. Itu benar-benar jam 3 ya. Terus masaknya dari jam berapa? Masaknya jam 11 malam mulai masak. Wow. Kita lihat bagaimana perjuangan dari para emak ya hari ini untuk bisa jadi Waduh, jadi soko guru. Yuk kita curhat yuk. Yang paling laku ini yang jenis apa nih Mbak biasanya? ya semua lah. Semua laku ya. Jadi ada ketan ireng, di sini ada agar-agar, dawet. Ini semua bikin sendiri. Di tengah gempuran yang semua serba instan, Mbak Tri masih bertahan dengan produknya sendiri, bikin sendiri, masak sendiri, jual sendiri ya. Kenapa? Oh gitu. Oh warisan ya. Warisan resep dari Mbak gitu. Mbak dulu juga jualan di sini gitu. Terus 2005 baru diteruskan. Baik. Pasar Merican ya, jangan lupa di lapak yang paling depan kok Mbak Tri ini ya. Jenang Grendel Legend. Makasih Mbak Tri, laris manis guys. Makasih. Pedagang yang berjualan di Pasar Merican Kota Kediri melakukan kegiatan perdagangan jual beli tawar-menawar. Pedagang Pasar Merican ini tidak hanya berasal dari warga Kota Kediri saja, namun juga ada dari warga Kabupaten Kediri seperti Desa Gampeng Rejo dan Grogol. Ada juga yang dari luar Kota Kediri seperti Prambon Nganjuk. Pak Rohman ya. Pak Rohman yang dijual apa aja nih Pak? Snack Sudah berapa lama Pak jualan di pasar? mulai 2010. 2010 Pak. Kenapa kok memilih snack untuk jadi produknya? Ini kan jualnya kan Monggo mboten apa. enak. Grosir. Grosir. Di sini grosir memang. Iya, grosir ya. Iya. Gimana Pak untuk pembeli memang sudah terbiasa membeli Terbiasa sini? ke sini. Dari Ya. 2010 Pak ya. Iya, iya. Iya. Dan tempatnya tetap di sini Tetap begitu? di sini. Iya. Iya. Apa yang paling diminati oleh pasar terutama snack apa eceran kah atau bagaimana mereka membelinya di sini? Ya, aja itu eceran. Rentengan ya, satu rentengan. Oh gitu. Baik. Dari jam berapa buka sampai jam berapa? 2:30. Sampai jam Jam 1. Setengah 2. Kadang setengah 2. ya sampai Iya. setengah 2 Iya, kadang-kadang. siang. Iya, siang. Baik, terima kasih untuk waktunya. Semoga tambah laris manis ya Pak ya. Baik, kita akan lihat Mbak Yana. Macem-macem ya, namanya juga pasar. Kalau lebih spesifik tentunya ada penamaan tersendiri. Ini adalah sentra kerupuk begitu. Anda mau terbang silahkan makan sebanyaknya. Boleh coba beneran. Coba sekota ini boleh nggak Pak? Jadi ya itu dia. Ini yang jualan asli orang Kediri nggih. Aduh, ini macam-macam ya, mulai dari kerupuk khasnya. Itu kalau penjual tuh memang terstruktur seperti ini penataannya atau gimana dalam mengelolanya Mbak Yana? Iya. Dulu awalnya itu kan ada zonasi, terus kadang pemiliknya itu meninggal, terus ganti anaknya, nanti anaknya pengen bakul kerupuk jadi tidak sama. Gitu. Oh gitu, jadi antara penerus Iya, itu dengan yang pemilik itu awal kadang tidak sama. Jadi dalam hal ini pengelola pasar harus fleksibel begitu kan? Iya. Oke, Iya. baik. Dan rata-rata kalau sewa kiosnya ini per apa nih Mbak? Harian Jasa kah? layanan jasa layanan kios per hari. Oh gitu. Iya. Jumlah pedagang Pasar Merican Kota Kediri ini secara keseluruhan kurang lebih sekitar 460 orang, terdiri dari kios 155, los 70, dan PLT 235, dengan komoditas perdagangan seperti bahan makanan dan sembako. Namun, komoditas yang utama yaitu sembako. Sekarang ada di lapak dari jajanan basah. Tidak cuma jajanan basah, ada gorengan, ada sayur matang juga. Kita langsung berbincang dengan penjualnya ya. Mohon maaf, dengan Mas siapa ini? Mas Andi, Ya, Mas Andi. Dari jam berapa tadi bukanya, Mas? jam 2:30. Kok semua gaspol ya kalau di sini? 2:30. Apa saja yang dijual nih? Secara spesifik boleh dijelasin ke kita. Ya, ada nasi kuning, kue basah, kue kering juga ada. Berapa Terus ada banyak sayur. stoknya? Ya mesti, Bu. Ratusan? Ya sekitar 500, 600. Dan semua hari ini tinggal segini. Ini jam berapa sih sekarang? Jam 6. Tinggal segini. Iya. Tinggal segini. Betul-betul para penjual itu dari jam berapa? Dari para penjual juga jam 2:30 juga sudah di sini. 2:30 udah di sini. Iya. Jadi diserbu langsung sama Iya. pembelinya. Rata-rata yang beli itu siapa tuh?
Ya ada orang kampung juga ada, terus itu yang jualan sayur itu juga ada. Bako letek. Bako letek itu juga ada. Oh iya. Kalau sehari ngomset sampai berapa tuh Mas? Ya mungkin 400 300. 400 setengah juta pemirsa. Yuk. Gas saja. Makasih Mas. Laris manis setelah ini. Baik. Makasih Mas. Ya. Nah, kalau tadi jajanan basah di sini lebih kering lagi, harus lebih bersih lagi karena di tempatnya untuk lapak apa tadi gerabah dan ini ada produk baju konveksi juga di sini ya Mbak ya. Wow. Kalau melihat ini aktivitasnya sepertinya sedikit lengang di sini. Apakah memang sudah lengang atau biasanya ramenya jam-jam berapa kalau untuk produk yang Kalau seperti gerabah kan tidak kebutuhan sehari-hari, Iya, iya. biasanya ya rati siang lah. Oh, agak siangan Iya. gitu. Oke. Kita boleh ngobrol dengan penjualnya, Bu. Assalamualaikum. Dengan Bu Sus ya. Saya mau duduk di bawah, Mbak. Monggo jangan duduk di sini. Saya dengan Bu Sus saja deh. Aduh, Bu Sus. Udah berapa lama Bu Sus jualan di sini, Bu Sus? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti itu dari 2013 ya, Bu. Apa saja yang dijual di sini, Bu? Ya ini apa ini? Semua ada. Semua ada itu macam-macam ya. Emang 12 tahun tidak dalam perkembangan jualannya hanya ini saja atau bertambah menambah Ya varian dulunya produk? nggak sak gini kecil. Terus Lebih ke ditambah. apa tuh Bu yang dijual di awal? Ya sama, gerabah sama baju, cuma lebih konveksi. banyak gitu. Oh Pak. ya. Terus mulai nambah-nambahnya itu di tahun keberapa? Iya ya, nggak terasa dikit-dikit. Oh gitu ya. Tahu-tahu Pokoknya sudah besar. Oh gudang garam tambahan kok gudang garam lebih banyak. Oh gitu. Gudang garam tutup terus bawa sini. Oh dibawa ke sini. Terus pelanggan yang gudang garam juga larinya ke Ya sini. kebanyakan di sini. Oh, sudah tahu pokoknya kalau mau tahu tahu. gerabah yang murah lengkap di Bu Sus gitu Ya nggih. nggak murah lah. Oh, enggak murah di sini, Bu. Loh kan Cuma nggak nawar. udah tinggal pilih. nawar. Ulaannya orang-orang juga di sini kah, Bu? Ya enggak orang ngejar ulaan enggak mungkin. Oh, ngecer di sini. Baik, Bu. Sekarang sedikit lebih terang di sini ya. Padahal kita di sini di Pasar Michan tuh mulai jam 5 tadi. Anda bisa lihat nih, mengerikan sekali ayamnya digeprek langsung di tempat ya. Ini jajanan basah ya, ini untuk makanan mateng gitu yang juga dicari. Nah, kalau ini sepanjang menuju ke pintu keluarnya dan parkir utama ada sayur. Gitu. Wah. Biasanya ini tempat pulaan bako letek. Oh gitu. Jadi sudah siap dikemas kecil-kecil, nanti siap untuk beredar ke perumahan, ke perkampungan gitu ya. Di sini grosirnya. Macam-macam ya. Macam-macam lengkap. Jadi seperti ini pemirsa nih. Iya, Langsung ya. Iya. Langsung kasihan mbaknya masih jualan. Jadi apa istilahnya ongkot diuntingi gitu ya. Mbak? Penting. Dikemasi kecil-kecil dan komplit loh. Sana ada itu apa? Kulit belinjo ya? Iya. Kulit belinjo, ada macam-macam. Ada kesempatan untuk ngobrol. Saya nggak beli, ngobrol tok boleh ya Mbak ya? Dengan Mbak siapa? Ya Mbak buka agak majuan dikit atau saya pakai mic satunya dan saya pegang lagi. Oke. Saya dengan Mbak Iin sekarang pemirsa. Ini salah satu pemilik dari lapak tempat pulaannya bakul sayur gitu, bakul letek nih Bang Ge. Mbak Iin dari jam berapa buka? Jam 2. Jam 2. Nanti sampai jam berapa nih? Jam 9. Nggak ngantuk Mbak? Ngantuk. Ngantuk juga ya? Ngantuk. Namanya perjuangan ya. Ini dijual apa saja kalau boleh diurut nih Mbak? Ada macam-macam ya? Khususnya apa nih? Sayur? Sayur mayur. Mentah? Mentah semua. Nah tadi kalau dibilang ini ada tempat pulaan gitu Mbak, boleh tahu nggak yang biasa diambil oleh penjual, dibeli dalam bentuk kemasan-kemasan tuh lebih ke apa saja? Semuanya. Sini ada biji melinjo ya? Apa ini kulit melinjo? Laku juga. Kulitnya aja laku apalagi isinya ya. Nah kemudian kalau seperti ini memang sengaja dikemasi begini kah? Ya, biar lebih cepat. Oh gitu. Untuk segini berapa nih? Ini gambas ya Mbak ya? 7.000. Nah mereka nanti jualnya pasti diecer lagi ya? Diecer. Manis-manis ya Mbak ya? Keren ya. Emang penjual kalau di pasar itu saya boleh katakan keikhlasan atau tawakalnya mereka tuh berlipat-lipat pemirsa. Jadi kalau prinsipnya kalau rezeki tidak akan kemana. Itu yang harus kita contoh.
apa Bu? juga ada. Salem, Salem, tongkol, pindang. ya semua pindang, tapi jenisnya tidak sama. Oke, Pindang baik. salem sama tongkol, sama semar. Oh, Apalagi semarin mesem no membuatan Bu. Ya, saya dengan Bu siapa ini? saya Bu Nurida. Bu Nurida, sudah berapa lama Bu jualan di sini? Sudah 15 tahun. 15 tahun pemirsa, berarti 2009 ya. Ya. Yang dijual memang khusus pindang jenis apa ini? Apa ini namanya yang di Ini jenisnya salem, tongkol, benggol, sama perkak, sama semar. lengkap semua. Iya, Ini lengkap kenapa harus semua. diikat seperti ini, Bu? Ya, biar caranya mudah kalau ada orang beli. Langsung Iya, ya. langsung. Pembelinya rata-rata ini penjual apa? Sayur keliling bakul letek itu atau Iya. ada lagi Bu yang masyarakat? Biasanya itu bakul letek sama orang rumahan. Oh gitu. Iya. Sehari yang paling laris dibeli jenis yang mana nih? Semuanya laris sih, Mbak. Semua laris. Iya, terus gimana? Bingung ya penjualnya. Bingung ya, iya semua Kita- laris. Kalau segini nih berapa, Bu? Yang ini 3,5, yang ini 6.000. Oke, 6.000. Tadi kan Yang dibilang ini 1.500. 1.501. Kalau satu ini berapa? Satu ikat gini 18.000. Ada pengurangan berapa itu berarti? Kan harga paket sama ecer nggak Sama, ngecer sama Oh, sama paketan aja. sama. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Nur. Iya ya, makasih. Ya, nih bau pindang ya, jangan salah kita bawa. Terima kasih, laris manis. Mbak Nur pindang ya ke sini ya, Pasar Merican. Masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya bisa mencari bahan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, daging, ikan dengan harga yang relatif lebih murah karena di Pasar Merican ini menjadi sentra utama bakul sayur keliling atau bakul etek untuk membeli bahan sebelum dijual keliling ke rumah-rumah warga. Sehat Bu. Sehat. Masya Allah. Boleh lihat kamera Mbak Yana, boleh dikasihkan mic-nya. Ya salim dulu dong Bu. Baik. Dengan Ibu siapa di mana saya pasangkan ya Bu ya? Dengan Ibu siapa di Bu mana? Sripa. Sipa. Baik Bu Sipa, aslinya mana? Aslinya ya ngablak. Ngablak ya. Ngablak ya. Ya. Bu, yang mana ini? Ini Ya, lapaknya ya, 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 Biasa, lapaknya. ini tadi belanja dari jam berapa? Kira-kira? Jam 5. Jam 5? Ya. Sampai setengah 7, 1,5 jam di pasar ngapain Ya. aja Bu? Ya belanja-belanja gini toh Bu. Gitu. Iya. Apa yang paling dicari sama masyarakat? Kelilingnya kemana sih? Di rumah, di perumahan Dekat Asabri Merican ya. sini, Di rumah sendiri kalau Gitu. jualan ya. Yang paling dibeli, yang paling diminta sama pembeli itu apa Bu? Ya, sekedit-sekedit ya, terong, kacang gitu, sayur-sayuran ya. Jajan-jajan juga sepertinya laku ya, ya? ya laku semuanya ya. Nanti mulai jualan jam berapa Bu? Setengah 8 baru keluar dari pasar. Baru keluar. Iya. Terus biasanya sampai jam berapa tuh? Pulang, Ya. pulang jam 12, setengah 11 ya. Oh, Ya. sampai siang ya Ya, ternyata. ya, ya. Baik, terima Ya, kasih Bu. sama-sama. Ya, laris manis ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Matur nuwun. Sami-sami. Puas rasanya keliling Pasar Merican pemirsa. Ternyata Kediri terutama kota punya banyak aset pasar yang itu memang bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin meningkatkan pendapatan, terutama ekonomi kerakyatan. Sepakat dengan apa yang disampaikan tadi oleh Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya. Ternyata memang tempat ini betul-betul jadi ladang grosirnya para penjual sayur keliling atau bakul etek gitu. Baik. Iya, iya. Terima kasih. Pak Lutfi, kita sudah Siap. diantar tadi keliling luar iya. biasa. Memang saya terima kasih untuk Mbak Ana juga bahwa Iya. ini adalah salah satu sumber dari masyarakat Kota Kediri. Iya, perekonomian Kota Kediri. Betul-betul Perekonomian geliat, masyarakat. Barat utara begitu ya Hmm, terutama. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana hari ini pengelolaan pasar secara detail, tadi dikatakan akan ada revitalisasi, akan ada pembenahan, banyak pembenahan begitu. Mungkin ada ulasan khusus di sini. Ya, jadi kami pengelolaan pasar ini secara profesional kan kami memang diamanai mengelola 9 pasar di Kota Kediri. Ya. Jadi salah satunya Pasar Merican ini. Sehingga bagaimana kami mengelola. Jadi intinya kami himbau pada masyarakat juga bahwa pengelolaan pasar ini kami tidak main-main. Oh, ya. Tidak main-main, kami ingin profesional dan transparan, terbuka. Makanya istilahnya kenapa Mbak? Saya
pakai Jadi ini. keren nih, kita bakal Saya dapat mau kayak bagian ini, juga nih. stop pungli. Stop pungli. Stop pungli. Dengan logo PD Pasar di tengah tuh. Karena kita ingin nggak ada pungli di pasar. Oh. Nggak ada pungli di mana? Emang selama ini ada pungli di pasar? Tidak ada, Oke. makanya kita mencegah juga Baik. supaya tidak terjadi pungli, Baik. gitu loh. Seperti apa nanti? Jadi semua harus lantaran teman-teman dalam pungutan jasa pelayanan kami harus ada buktinya. Oh, Semua harus ada contohnya. Untuk pedagang jasa pelayanan los, kios itu pakai karcis, parkir juga harus pakai karcis. Gitu Jadi kalau petugas kami tidak memberikan karcis, masyarakat harus minta. Itu sebagai bukti bahwa ini semua transparan karena ini semua akan kami terus terang akan kami laporkan. Jadi pendapatan kami berapa, terus kami juga diperiksa. Baik. Dan tiap tahun kami juga Ada audit eksternal. Oke, itu audit baik. eksternal itu sehingga di sini dari pendapatan ini kita kelola akhirnya untuk PAD Kota Kediri. Ya, apalagi penyumbang salah satu yang Salah satu dan perumahan alhamdulillah adalah- 2023 PAD kami sudah 2 kali lipat dari tahun Artinya sebelumnya. apa nih kalau ada peningkatan PAD secara Ya, langsung? ada pendapatan. Baik. Pendapatan yang meningkat, Wow. terus kemudian masyarakat nyaman ke pasar, masyarakat seneng ke pasar, sehingga dengan masyarakat pedagangnya ini laris, laku, Ya. semua itu terimbas. Seperti gitu loh. magnet ya, Iya, ada semua imbas terimbas. menyeluruh begitu. Spektrumnya luar biasa ketika Yeah. berhasil memberikan Pelayanan yang terbaik Baik. gitu. Dan seberapa yakin hari ini Pak Lutfi selaku pengelola Perumda Pasar Joyoboyo akan bisa membawa pendapatan terutama untuk Perumda Pasar semakin bisa membuktikan diri pada pemerintah Kota Kediri? Iya, kami memang makanya dari awal kami katakan bahwa kami akan profesional. Kami selalu profesional. Ya. Karena kami selalu profesional dalam pengelolaan pasar. Karena dengan profesional dalam pengelolaan pasar, pelayanan kami itu imbasnya besar banget. Bukan hanya bagi Perumda, Ya. bagi masyarakat juga, bagi pedagang. Jadi banyak orang datang ke pasar belanja, senang belanja, pedagangnya laris. Akhirnya jadi meningkatkan pendapatan mereka juga. Baik. Gitu loh. Kalau boleh ada himbauan dan pesan terutama untuk tidak hanya pengelola pasar tapi juga untuk masyarakat kota, apalagi tadi di awal kita sudah awali perbincangan dengan macet, harus antisipasi kalau lewat Merican ini. Ya. Jadi kami menghimbau pada masyarakat juga karena pengelolaan pasar itu tidak hanya Perumda, tapi seluruhnya. Ya. Seluruhnya baik itu kami memang sebagai stakeholder dalam pengelolaan pasar juga masyarakat sama-sama saling menjaga. Kita saling menjaga, ada interaksi, ada integrasi, semua saling menjaga agar pasarnya bersih, Ya. tidak terjadi macetan, nyaman orang belanja. Betul. Ketika banyak orang belanja, pedagangnya seneng pasti laku. Pastinya begitu. Pasti laku, akhirnya peningkatan pendapatan yang signifikan bagi pedagang maupun semuanya lah. Baik, Gitu. dan himbauan tentang bagaimana nih upaya untuk mencegah stop pungli. Nah, ini yang paling menarik. Iya. Mungkin itu juga salah satu tindakan yang terus diupayakan oleh Perumda Pasar hari ini ya, Mas Iya. Lutfi. Ya, memang kami berusaha untuk mencegah terjadinya pungli. Oke. Mencegah semua pungli sehingga tidak ada pungli di pasar. Zero Semua pungli di zero pasar. pungli, gitu loh. Nah, itu harus Ya. kita apresiasi Ya. bersama ya Ya. pemirsa. Saya terima kasih sekali. Siap. Mas Lutfi, ini kesempatan yang membanggakan untuk seluruh pemirsa DOTV dan juga kami bertugas untuk melakukan peliputan secara langsung di Pasar Merican. Di tengah riuhnya para penjual tengah bertransaksi begitu, Anda bisa simak dalam program liputan khusus kami. Ya, sedikit nyempil-nyempil kita ya. Ya. Dan terima kasih juga untuk koordinator pengelola dari Perumda Pasar khususnya di Pasar Merican Ya. ini. Sampai jumpa lain waktu sama Ye, terima kasih atas bersama kita di masyarakat. episode Ya. berikutnya Ya. ya. Baik, terima Oke, kasih Mas makasih. Lutfi. Baik. Ya. Pak. Tim Liputan Doho TV.